Halo semua, kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester Muatan Bahasa Indonesia kelas 4 SD semester 1. Kita akan bagi soal menjadi 3 bagian, yaitu bagian pilihan ganda, yaitu bagian A, kemudian bagian B adalah bagian isian, dan bagian C adalah bagian uraian. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian pilihan ganda, yaitu soal nomor 1 pilihan ganda. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut A. Latar cerita, B. Watak tokoh, C. Gagasan pokok, D. Gagasan pendukung. Ya, jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Berdasarkan peta pikiran tersebut, yang termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah, ya, kita perhatikan peta pikiran yang ada di sini. Yang termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui yaitu A. Hewan, udara, air, B. Hewan, batubara, air, C. Udara, air, gas alam, D. Batubara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, di sini sudah terlihat bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang betul adalah D. Batubara, minyak bumi, dan gas alam. Soal nomor 3. Kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut titik-titik. A. Wawancara, B. Diskusi, C. Cerita, D. Drama. Ya, jawabannya adalah A. Wawancara. Soal nomor 4. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Objek wisata terkenal di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Selain itu, di sana juga terdapat pusat-pusat pelatihan cara memelihara tumbuhan, misalnya anggrek. Gagasan pokok pada paragraf tersebut ada pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ya, jawabannya adalah A. 1. Soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Bahasa yang digunakan dalam mengampanyekan poster sebaiknya titik-titik. A. Santun dan cepat, B. Cepat dan kurang santun, C. Kurang santun dan lamban, D. Santun dan tidak terlalu cepat. Ya, jawabannya adalah D. Santun dan tidak terlalu cepat. Soal nomor 6. Pertanyaan wawancara disusun menggunakan bahasa yang A. Santun, B. Tidak sopan, C. Susah dipahami, D. Asing. Ya, jawabannya adalah A. Santun, dengan bahasa yang santun. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Egrang merupakan permainan tradisional yang menggunakan galah atau tongkat ketika berjalan. Egrang dilengkapi dengan tangga tempat berdiri. Egrang biasa dimainkan ataupun dilombakan saat peringatan Hari Kemerdekaan RI. Permainan egrang melatih keseimbangan. Informasi penting yang sesuai dengan teks bacaan tersebut adalah titik-titik. A. Egrang merupakan permainan modern. B. Egrang dibuat dari papan. C. Egrang tidak dapat dilombakan. D. Egrang melatih keseimbangan. Untuk yang A salah ya, karena egrang itu adalah permainan tradisional. Untuk yang B, egrang dibuat bukan dari papan, tetapi egrang itu dibuat dari galah atau tongkat. Untuk yang C, egrang tidak dapat dilombakan juga salah, karena egrang ini adalah bisa dilombakan. Jadi jawaban yang betul adalah D. Egrang melatih keseimbangan. Soal nomor 8. Berikut ini adalah ajakan yang tepat dalam membuat poster hemat energi adalah titik-titik. A. Matikan lampu pada siang hari. B.
Ayo hemat energi listrik. C. Hemat energi listrik. D. Hemat energi dengan bijak. Jika kita membuat kalimat ajakan harus ada kata ayo atau mari. Jadi jawaban yang betul adalah B. Ayo hemat energi listrik. Soal nomor 9. Kucing peliharaan Budi ada 5 ekor. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah A. Di mana? B. Kapan? C. Berapa? D. Mengapa? Untuk menanyakan jumlah berarti menggunakan kata tanya berapa. Jadi jawabannya adalah C. Berapa? Soal nomor 10. Bacalah petunjuk berikut. Teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Yang pertama, gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas. Yang kedua, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan menggunakan lem hingga membentuk baling-baling. Yang ketiga, pasangkan sumpit atau batang kayu kecil sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah baling-baling, lalu beri gabus pada bagian ujung paku payung. Yang keempat, siapkan kertas warna dan lipatlah kertas secara diagonal. Bukalah lipatan itu dan guntinglah kertas warna pada keempat bagian diagonal dengan kira-kira sepertiga dari panjang diagonal. Urutan petunjuk pembuatan kincir angin kertas yang tepat adalah, yang pertama kita harus siapkan kertas warna. Jadi bagian nomor 4. Kemudian yang kedua, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan menggunakan lem hingga membentuk baling-baling. Jadi urutan yang kedua yaitu nomor yang kedua. Setelah itu, gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas. Kemudian nomor 1, dan yang terakhir adalah nomor 3. Pasangkan sumpit atau batang kayu kecil sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah baling-baling, lalu beri gabus pada bagian ujung paku payung. Jadi jawaban yang betul adalah 4, 2, 1, 3, yaitu bagian C. Selanjutnya kita masuk ke isian. Bagian B yaitu soal isian. Nomor 1. Perhatikan gambar. Informasi yang didapat dari gambar di samping adalah bahwa gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang kita lihat di sini ada pohon. Kemudian ada orang menyapu dan ada tempat sampah. Berarti ini jawabannya adalah lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Soal yang kedua, perhatikan teks petunjuk berikut. Yang pertama, tancapkan pada saklar listrik. Yang kedua, tunggu beberapa saat hingga panas. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai tubuh terkena panas. Yang keempat, mulailah menyetrika baju atau pakaian yang diinginkan. Dan yang kelima, cabut bila setrika telah digunakan. Teks petunjuk tersebut merupakan teks petunjuk dalam menggunakan peralatan listrik, yaitu di sini adalah teks petunjuk menggunakan setrika, karena di sini ada kata-kata setrika ya, kata kuncinya ada di sini. Jadi jawabannya adalah setrika. Soal nomor 3, narasumber yang harus diwawancarai untuk mengetahui informasi pertanian adalah, kita harus mewawancarai yaitu petani yang tahu tentang pertanian. Jawabannya adalah petani. Soal nomor 4. Setelah melakukan wawancara, kita harus menulis, laporan. Laporan wawancara. Kemudian soal nomor 5. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan, tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati itu membaca tanpa mengeluarkan suara. Soal nomor 6. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai itu adalah narasumber. Ini adalah pertanyaannya orang yang mewawancarai, yaitu pewawancara. Soal nomor 7. Pertanyaan kapan mempunyai maksud untuk menanyakan, kapan itu untuk menanyakan waktu. Kapan itu untuk menanyakan waktu. Soal nomor 8, berdasarkan peta pikiran berikut ini,
isi bacaan menginformasikan kepada kita tentang musik? Ya, di sini gagasan pendukungnya adalah bangsa Portugis memperkenalkan musik Morisco. Gagasan pokoknya yaitu tentang musik keroncong. Gagasan pendukungnya perpaduan alat musik membentuk musik keroncong. Jadi ini yang dimaksud adalah musik keroncong. Ya, jawabannya adalah musik keroncong. Soal nomor 9. Berdasarkan teks petunjuk berdasarkan percobaan berikut ini, di sini ada percobaan energi listrik dari buah lemon, bahwa salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Jawabannya adalah buah lemon. Soal nomor 10. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Yang digunakan dalam teks petunjuk itu adalah kalimat perintah. Dilanjut soal bagian C, yaitu soal uraian. Soal nomor 1 bagian uraian. Buatlah 2 pertanyaan berdasarkan gambar di samping. Di sini ada gambar mangga. Jadi kalau kita membuat pertanyaan berdasarkan mangga, berdasarkan buah ini, apa yang bisa kita buat? Ya, misalnya adalah bagaimana cara membudidayakan tumbuhan mangga. Ya, ini contoh pertama. Contoh kedua, berapa lama buah mangga bisa dipanen? Ya, ini adalah contoh yang kedua. Bisa menggunakan kata tanya yang lain untuk membuat pertanyaan berdasarkan buah mangga ini. Selanjutnya adalah soal nomor 2 bagian uraian. Kita akan baca bacaannya terlebih dahulu ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Papua dan batik Bali. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan tersebut. Ya, untuk gagasan pokok itu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Untuk gagasan pendukungnya, yaitu di sini gagasan pendukung kita lihat kalimat yang kedua. Kalimat kedua, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis dan dicetak menggunakan malam. Berarti cara membuat kain batik. Kemudian gagasan pendukung yang kedua, ya, gagasan pendukung yang kedua bisa pada kalimat yang ketiga, yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ya, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Jadi di sini untuk gagasan pendukungnya yaitu asal kain batik. Asal kain batik. Jadi gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu gagasan pendukungnya, cara membuat kain batik dan asal kain batik. Oke, demikian pembahasan soal-soal penilaian tengah semester untuk muatan bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat!